Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal 'arif wa madakhal fatihin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Nawala ta'al wa ta'lim wa liqam istiqamah wa lifal istifanah wa tadhakkur wa tadhkir al-hasra tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah libtigha'i mardatillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah summa alhamdulillah hadratal mukarram Bapak Dr. Haji Ramayuli dan keluarga besar yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga ibu-ibu semua jamaah Majelis Ta'lim Az-Zakir Yayasan Haji Ramayuli yang insyaallah senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya Ibu, sehat? Alhamdulillah. Ya, lancar semua. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tambah sehat, ya, tambah subur, ya. Apaannya? Iya, apa aja pokoknya. Ya, tanahnya tambah subur, gitu ya. Bisnisnya tambah, ya, duitnya tambah banyak, ya. Yang penting sehat, insyaallah. Ya, mudah-mudahan bertambah keberkahan kita, ya, di akhir bulan Zulqa'dah. Ya, dikit lagi masuk ke dalam bulan Zulhijjah. Hari apa? Tanggal 1-nya? Tanggal 1. Ya, tanggal 1 Zulhijjah. Nah, hari Sabtu mulai tanggal 1 di bulan Zulhijjah, ya. Yang mau puasa silahkan, yang nggak mau puasa silahkan, ya. Yang penting, ya, tanggal puasa Arafah, ya. Puasa Arafah itu ada dalilnya, ya, walaupun dari awal itu memang ikhtilaf, tapi silahkan, nggak masalah, karena termasuk dari amal soleh, amal baik, ya. Jadi dari hari Sabtu, ya, sampai nanti ketemu lagi hari Lebaran, hari apa? Ya, hari Senin, ya. Berarti puasa Arafahnya hari Ahad, ya. Hari Minggu hari Ahad. Nah, itu puasa tanggal 10-nya jangan puasa. Yang kebangetan rajin terus tanggal 10, 11, 12, 13 puasa, ya, jangan. Haram puasanya. Ya, sayang semur nggak ada yang makan. Ya, semur rendang nggak ada yang makan, ya. Nah, itu kata Rasul, ya, ma amila ibni Adam wa amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadzal ayyam. Jadi nggak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah kecuali amalan yang dilakukan, yang dilaksanakan, yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Kata Rasul, amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sehingga sahabat bertanya, walal jihadu fi sabilillah, bagaimana dengan pahala jihad? Apakah pahala jihad bisa mengalahkan amal baik yang dilakukan di 10 hari di pertama bulan Zulhijjah? Kemudian Rasulullah mengatakan walal jihadu fi sabilillah, begitu juga pahala jihad di jalan Allah itu nggak bisa mengalahkan amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarja' min dzalik. Kata Rasul, kecuali ada orang yang keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya, dan nggak pernah balik-balik lagi. Artinya orang ini gugur, orang ini meninggal syahid di jalan Allah. Nah, orang seperti itu yang bisa mengalahkan amalan ya yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Artinya pahalanya besar. Ya, jadi ketika ibu ngaji, ya pahalanya besar. Baca Quran, kemudian juga sedekah, infak, ya, kemudian sholat sunnahnya semuanya. Nah itu ketika dikerjakan, ya puasa sunnahnya semuanya dikerjakan, maka itu yang mendapatkan pahala yang mulia, ya, yang tidak bisa diganti atau dikalahkan dengan pahala jihad di jalan Allah. Kecuali tadi pahala jihadnya, orang ini gugur meninggal syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Ya, nanti ada amalan yang terbaik juga, yaitu berkurban. Alhamdulillah. Nah itu, jadi mudah-mudahan bisa kita manfaatkan, bersiap dari sekarang ya untuk mendapatkan kemuliaan ya di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Baik, sampai mana Ibu? Ya, makalah ke-29 ya. Jadi bab kedua, kemudian makalah ke-29. 3 sikap dan akibatnya. Ya, di sini adalah perkataan dari Sayyidina Ali, ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu ta'ala tafaddal ala man syi'ta fa anta amiruhu was'al man syi'ta fa anta asiruhu wastaghni amman syi'ta fa innaka naziruhu. Ya, ini 3 sikap kita ya sebagai seorang manusia dinasihati oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib siapanya Rasulullah, Ibu? Ya, sahabat juga menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi beliau adalah menantu, kemudian juga sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian juga sepupunya Rasul. Ya, sepupunya Rasul, karena Abu Thalib itu abang adik dengan siapa? Abu Thalib abangnya atau adiknya siapa? Adiknya Abdullah. Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah punya abang, ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya adik Abu Thalib. Kalau kakeknya siapa? Kakeknya Rasul? Abu Thalib. Abdul Muthalib. Ya, jangan sampai kebolak ya. Kalau kakeknya Abdul Muthalib, ya, kalau pamannya ini Abu Thalib. Ya. Makanya dulu Rasulullah SAW itu ya yang ngurus, yang nemenin adalah Abu Thalib. Ya, karena dalam riwayat dijelaskan Abu Thalib ini mirip-mirip dengan Abdullah. Ya, jadi hampir kembar dengan ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemudian beliau menjelaskan kepada kita tafaddal. Yang pertama, tafaddal ya ala man syi'ta, silahkan berbuat baik kepada siapa saja. Man, siapa, syi'ta, siapa saja yang kita kehendaki. Ya, fa anta amiruhu, maka niscaya kita akan menjadi raja bagi orang yang
kita berbuat baik kepada dia. Yang kedua, was'al man syi'ta, maka mintalah ya kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Fa'anta, maka kamu akan menjadi asiruhu, menjadi tawanan. Ya, menjadi tawanan dia. Ya, kemudian yang ketiga, wastaghni amman syi'ta, merasa cukuplah dengan apa yang kamu miliki, ya, tanpa meminta kepada siapapun. Ya, fa innaka naziruhu, ya, niscaya kau akan menjadi orang kaya seperti dirinya. Ini subhanallah. Ya. Yang pertama mengajarkan tentang bagaimana ya kita berbuat baik kepada siapa saja, silahkan. Ya, maka kita akan menjadi raja baginya. Nah, ini orang kalau hatinya benar, kalau hatinya lapang ya, maka dia akan menjadikan orang lain yang berbuat baik kepada dirinya, maka dibalas dengan kebaikan. Ya, bahwasanya dikatakan hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada kebaikan ya kecuali dibalas dengan kebaikan. Yang namanya kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Ya, maka ketika ada orang berbuat baik, maka orang yang diperlakukan baik ini, maka dia seharusnya yang berterima kasih dan sebagainya. Ya, maka dibalas ya bahwasanya dia akan menjadi raja. Artinya orang ini akan dimuliakan, orang ini akan dihormati ketika orang ini bisa berbuat baik kepada orang lain. Dan kita merasakan itu semua, kita mengharapkan itu semua. Ya, bahwasanya setiap kita menginginkan orang lain berbuat baik kepada diri kita, maka harusnya kita lebih dulu untuk berbuat baik kepada orang lain. Ya, kalau bahasa kita pengennya dihormatin, tapi sendiri lu nggak menghormatin orang lain. Ya, wajar. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang berbuat buruk kepada kita, kalau ada orang berbuat jelek kepada kita, jangan salahin Allah, jangan salahin orang lain, jangan salahin diri sendiri. Ya, ketika ada orang ya yang berbuat baik kepada kita, ngerjain kita, nipu kita, ada orang nggak mau nurut dengan omongan kita, ada orang nggak mau dengar omongan kita, nasihat kita, jangan salahin orang lain. Ya, jangan salahin Allah. Ya, terkadang kita nyalain Allah. Ya Allah, emang saya salah apa nih, orang nggak mau dengar omongan saya. Ya, kalau kita bilang bahwasanya Allah, emang saya salah apa, berarti kita nggak pernah salah. Kita malah menyalahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seharusnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Bisa jadi ada kezaliman, ada perbuatan dosa yang kita lakukan sehingga Allah mengirim. Ya, sehingga Allah menjadikan orang lain itu bisa menyakiti kita. Maka pertama harus kita introspeksi diri kita. Bisa jadi kita berbuat ya kemaksiatan, ya berbuat zalim. Maka di sini bagaimana kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Nah, seharusnya tadi ya orang lain itu yang diperlakukan baik, maka dia akan menghormati orang tersebut, akan menjadikan raja. Ya, ibu seneng nggak bu dibantu sama orang? Ya, seneng nggak dibantu sama orang? Seneng. Ya, tapi kita manusia itu jangan terlalu berharap sama orang. Yang mentang-mentang kaya, ibu kenal nih orang ini kaya. Makanya yang kedua nih ya dikatakan ya, was'al man syi'ta fa anta asiruhu. Yang kedua, ya kalau kita suka minta-minta kepada orang, ya kepada siapa saja, maka kita akan menjadi tawanan itu orang. Ya. Makanya jangan berharap ya kepada manusia. Ya, jangan berharap kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Bahwasanya kalau kita berharap ya, ini orang kaya, ini orang baik, ya pasti nanti mau dibantu dan sebagainya. Ya, jadi kalau kata Imam Al-Ghazali itu,
nanti yang mudah-mudahan kita bisa baca kitab Bidayatul Hidayah. Jadi ada bagaimana tata cara kita bergaul dengan 3 orang. Yang pertama dengan orang yang nggak kita kenal, dengan orang awam. Kalau bahasa kita apa? Orang yang sekedar lewat lah istilahnya, kita nggak kenal. Nah itu gimana tata cara kita bergaul dengan mereka. Dan yang kedua adalah tata cara bergaul dengan orang yang dekat sama kita, ya bestie kita lah istilahnya, ya Bu, ya teman dekat, bestie, ya sahabat, ya yang memang kita kalau ada apa-apa curhat sama dia. Nah yang ketiga, tata cara kita bergaul dengan orang yang kita kenal tapi sekedar kita kenal. Kalau tadi yang pertama yang memang nggak kita kenal, ya. Yang ketiga ini tata cara bergaul dengan orang yang apa? Ya yang sekedar kita kenal aja, ya sekelibetan kalau bahasa kita, ya pokoknya sekelibet doang dah kenalnya. Ya nggak kenal dalam, nggak banyak ngobrol, nggak banyak nongkrong dan sebagainya, tapi kenal. Nah itu ada tata caranya. Ya makanya biasanya kata Imam Al-Ghazali, yang namanya keburukan, ya, yang namanya kejahatan itu biasanya datang dari orang yang sekedar kita kenal. Ya, karena yang namanya orang yang nggak kenal sama kita, mau ngapain jahatin kita? Betul nggak? Orang dia nggak kenal, ada untungnya nggak dia jahatin kita? Enggak. Ya. Kalau yang namanya teman dekat, insya Allah mau nolongin kita. Walaupun terkadang emang nggak nolongin, tapi kebanyakan yang teman yang dekat itu kan senantiasa berusaha ada buat kita. Nah yang ketiga ini orang yang sekedar kita kenal. Ya yang sekedar kita kenal bisa saja kejahatan ini, keburukan ini ya berasal dari orang yang kita sekedar kita kenal, ya makanya tetap ya bahwasanya ketika kita bermuamalah, kita berinteraksi dengan mereka tetap berhusnuzon, jangan rendahin mereka, ya bicara seadanya, jangan terlalu banyak ngurusin keburukan mereka dan sebagainya, ya karena ini orang yang tipenya sekedar kita kenal. Apalagi ibu misalnya kenal ini orang kaya, ya orang berada. Ya, orang punya jabatan, ya tapi hanya sekedar kenal, jangan terlalu banyak berharap, ya karena bisa jadi kalau kita berharap, ya kalau kita ya banyak meminta, banyak berharap, ya belum tentu dia mau bantuin kita, belum tentu dia nolongin kita. Tapi kalau dia nolongin kita, Alhamdulillah. Ya, tapi biasanya ketika ada orang yang sekedar kenal dengan kita, ya, apalagi tahu ya dia kaya, kemudian kita lebih rendah di bawah kita. Tadi yang ada kita jadi tawanan dia. Ya, yang ada ketika kita mengharapkan oh ini orang kaya, ya, pokoknya kalau ada apa-apa siap saya bantu. Beres katanya. Ya. Ini orang tahu. Wah ini mau orang bisa diatur dengan duit, dia bilang. Ya, orang kaya bilang nih orang bisa diatur dengan duit, gampang namanya. Makanya jangan sampai kita menggadaikan diri kita karena hanya harta. Mandang orang karena hartanya, mandang orang karena duitnya. Ya, kalau ada duitnya, kalau ada hartanya, ada jabatannya, oh dia paling hormat, paling tunduk. Ya. Maka orang ini akan menjadikan orang yang tadi itu, ya, yang tunduk dengan harta, yang mengharapkan harta, mengharapkan segalanya dari orang yang kaya, maka akan menjadi tawanan orang tersebut. Ya, dia akan menjadi tawanan, bahasa kita apa? Kacung, budak begitu. Nah, begitu pasnya emang. Nah, begitu. Ya, karena tahu dia nih orang bisa diatur-atur. Ya apalagi sampai muji-muji nih orang, wah udah nggak beres. Makanya jangan sampai ya kita muji-muji orang, banggain orang karena harta. Jangan. Ya nggak usah dibangga-banggain, nggak usah dibesar-besarin, nggak usah.
kecuali orang ini kaya kemudian dermawan, apa silahkan. Ya kaya baik silahkan. Ya tapi ketika hanya memuji dari hartanya saja, ya karena memuji dari jabatannya saja, na'udzubillah wa na'udzubillah. Ya karena yang namanya dunia ini kata Allah itu sesuatu yang hina. Jadi kalau kita banggain orang karena hartanya, kalau kita banggain orang karena dunianya, nggak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya nggak bernilai. Yang ada kita dianggap hina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apalagi ada ustadz ya bisa disuruh-suruh sama orang kaya. Ya, fatwa dirubah ya. Nah, misalkan kalau ngaji, kalau orang kaya nggak usah disuruh lagi deh, udah datang aja. Ya, tapi giliran orang yang meninggal, orang yang miskin misalkan, nggak ada yang mau ngaji, nggak ada duitnya katanya. Nah ini yang terjadi dalam masyarakat kita, orang dihormati karena duitnya, karena kayanya. Ya, tapi orang baik, rajin ke masjid dan sebagainya, ya dianggap biasa saja karena nggak punya harta. Nah ini orang kalau banyak meminta, orang kalau banyak berharap, maka dia akan menjadi tawanan, menjadi budak. Ya, bisa disuruh-suruh, bisa diatur dan sebagainya. Ya, maka ini yang harus dihindari. Ya, maka kuncinya kata Sayyidina Ali, ya bahwasanya wastagni amman sita fa innaka naziruhu. Maka kalau kita jangan banyak berharap ya kepada orang, maka harus diri kita itu senantiasa merasa cukup. Ya. Ada sifat namanya qanaah. Qanaah itu adalah merasa cukup. Orangnya disebut dengan qani'un. Ya, qani'un itu adalah orang yang senantiasa merasa cukup. Ya, bahwasanya dia nggak minta-minta, dia nggak terlalu banyak berharap dan sebagainya, karena dia merasa cukup semua pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah senantiasa memberikan, mencukupi kebutuhannya. Ya, maka dia nggak mengemis, dia nggak meminta, dia nggak menjilat dan sebagainya. Ya, karena dirinya merasa cukup. Ya, dan dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau karena dunia dan sebagainya, ya dia sampai tunduk kepada orang tersebut. Na'udzubillah wa na'udzubillah. Makanya orang ini senantiasa menjaga hurmah, menjaga kehormatan dirinya. Ya, dengan senantiasa merasa cukup. Ya, qanaah. Ya, jadi qanaah ini merasa cukup. Alhamdulillah, ya selama masih bisa makan, ya selama anak-anak masih pada bisa sekolah, selama semuanya pada sehat, nggak usah kita minta sama orang. Ya, nggak usah kita sampai berbuat ya sesuatu yang haram, yang menghalalkan segala cara, ngikutin perintah orang, ya dan sebagainya. Nauzubillah wa na'udzubillah. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi kuncinya adalah merasa cukup dan berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Karena kalau manusia tadi bisa jadi dia bantuin kita. Ya, kata Imam Al-Ghazali, kalau bantuin kita maka ucapin terima kasih, ya. Ya, karena dia mau bantuin kita, dia mau nolong kita, yang menggerakkan hatinya siapa, Bu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita berterima kasih kepada Allah dan juga jangan lupa berterima kasih kepada manusia, orang yang bantuin kita. Ya, makanya tadi dijadiin raja, ya dihormatin, ya. Kemudian tadi ya kita balas dengan kebaikan dan sebagainya. Ya, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Orang kalau belum bersyukur kepada manusia, dia belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang dibantuin, gengsinya minta ampun. Ada nggak yang begitu? Ya, dibantuin, ditolongin, tapi nggak mau ngucapin
terima kasih. Ya, gengsinya gede, ya, banyak, ya, nah begitu. Jangan, ya, walaupun ini, makanya kita berbuat baik kepada siapa saja, ya, banyakin teman, kurangin musuh, jangan dibalik, ya, musuhnya di mana-mana, ya, makanya puyeng hidupnya, ya, subhanallah. Ya, karena dengan berbuat baik, ya, maka senantiasa kita insyaallah ya akan dibalas dengan kebaikan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut Ibu ya, biar kita dapat banyak nih, karena saya lihat memang nasihatnya banyak sekali. Rasanya kalau kita sekali pertemuan satu ya takutnya umur kita nggak nyampe ini. Ya, insyaallah panjang umur, sehat selalu, ya. Kita lanjut ke makalah yang 30. Ya, 3 sikap kita terhadap dunia. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Yahya bin Mu'adhin rahimahullahu ta'ala, tarkud dunya kulliha akhdhul akhirati kulliha faman taraka kullaha akhadhaha kullaha waman akhadhaha kullaha tarakaha kullaha fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Wah, ini kalau kita suruh ngafal kebolak-balik ya. Benar nggak Bu? Benar nggak Bu? Ya, apa kita suruh ngafal nih? Bubar ntar ya. Ya, mau ngaji lagi. Ya, ini subhanallah. Ya, Yahya bin Mu'adhin radhiyallahu taala anhu rahimahullah taala, salah satu ulama besar. Ya, beliau nasihatin kita bagaimana sikap kita terhadap dunia. Yang nyambung, makanya jangan sampai kita ngemis-ngemis dunia. Ya, jangan kita ya jadi budaknya dunia, jadi orang ahlu dunia, jangan. Ya, gara-gara punya jabatan, oh patuh tunduknya minta ampun. Ya, gara-gara dia punya duit, oh kita jadi budak dia, jangan. Merasa cukup, ya. Cukup ya dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana sikap kita terhadap dunia? Ya, bahwasanya di sini beliau nasihati kita takut dunia kulliha, yang meninggalkan dunia seluruhnya. Jadi tarku itu meninggalkan, taroka. Ya, taroka itu meninggalkan dunia kulliha seluruhnya. Akhzul akhirati kulliha, berarti mengambil akhirat seluruhnya. Ya, maka dengan demikian kata beliau, faman tarakaha kullaha, siapa saja yang meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya, ya, akhadaha kullaha, berarti dia telah mengambil akhirat seluruhnya. Ya, wa man akhadaha kullaha, siapa saja yang mengambil, ya sebaliknya yang kedua, siapa saja yang mengambil kesenangan dunia seluruhnya, ya, tarakaha kullaha, berarti dia telah melepas akhirat seluruhnya. Kemudian fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha. Mencintai akhirat berarti membenci kesenangan dunia, dan membenci kesenangan dunia berarti mencintai akhirat. Ya, jadi pilihannya sebenarnya cuma dunia. Pilihannya cuma dua, antara dunia dengan akhirat. Ya, makanya orang muslim kita berdoa, Rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, kita minta kebaikan, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, makanya maksud di sini yang pertama adalah ya, bahwasanya ketika kita beliau menjelaskan kepada kita semua, tarkud dunya kulliha akhdul akhirati kulliha. Meninggalkan dunia seluruhnya berarti mengambil atau memanfaatkan akhirat seluruh. Jadi meninggalkan dunia di sini ya artinya bukan dijauhi seluruhnya, bukan ditinggalkan semuanya. Ya, kita kenal yang namanya zuhud. Ya, zuhud itu adalah tarkud dunya wa ma fiha. Meninggalkan dunia dan segala apa yang memang ada di dalam dunia, tapi meninggalkan yang nggak bermanfaat. Ya, yang namanya harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, semuanya, keluarga, pekerjaan, semuanya adalah dunia. Ya, maka jangan ditinggalin. Ya, nggak mau kerja, saya mau ibadah aja. Betul nggak? Salah juga, nggak boleh. Ya, sholat terus tapi kemudian nggak mau kerja. Ya, atau kerja terus nggak mau ibadah juga salah. Ya, maka Rasulullah mengatakan bahwasanya i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Ya, kata Rasul, kerjakanlah untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya, dan kerjakan untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati besok. Ya, jangan dibalik. Ya, kalau yang pertama memang ketika Rasul mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya, kerjakanlah atau bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Jadi semangat. Ya, bakal hidup sama keluarga, memberikan nafkah kehidupan buat keluarga, anak mau sekolah, anak mau kuliah, anak mau S2 dan sebagainya. Jadi semangat karena akan hidup selamanya. Coba kalau lagi kerja bayangin besok mati. Gimana, Bu? Ya. Lagi kerja bayangin besok mati, jangan. Kerja udah. Ya, selama kerjaannya benar, ya halal kerjain. Ingat bahwasanya kita bakal hidupin keluarga. Ya, kita mau bahagiain anak istri dan sebagainya, ya orang tua. Ya, maka kerjakan dunia, ya. Kemudian kita menganggap kita akan hidup selamanya. Tapi ketika kita ibadah, yang kita yakin atau kita merasa bahwasanya kita bakal mati besok. Ya, sehingga kita ibadahnya lebih khusyuk, sholatnya lebih khusyuk. Ya. Kemudian juga baca Qur'annya lebih baik lagi. Ya, karena kita menganggap atau kita berpikiran besok kita akan meninggalkan dunia. Nah ini jadi nggak boleh kita tinggalkan dunia seluruhnya. Yang ada adalah kita maksud meninggalkan dunia di sini memanfaatkan dunia. Yang meninggalkan yang tidak bermanfaat, tinggalin yang nggak bermanfaat. Ketika ada manfaatnya maka ambil, maka gunakan untuk bekal di akhirat. Ya, maka ketika kita meninggalkan dunia berarti kita mengambil akhirat benar. Ya, kita tinggalkan yang tidak bermanfaat, ya kita ambil yang manfaat, maka kita sesungguhnya sedang mempersiapkan kehidupan akhirat kita. Ya, kita mengambil memanfaatkan untuk kehidupan akhirat kita. Ya, maka yang pertama, siapa yang meninggalkan kesenangan dunia seluruhnya berarti dia telah mengambil akhirat seluruhnya. Ya, jadi tinggalin yang tidak bermanfaat. Ya, jadi yang bermanfaat itu udah jelas. Ya, Al-Quran sudah menjelaskan, kemudian hadis Rasulullah sudah menjelaskan. Kemudian logika juga, akal kita juga bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang manfaat, mana yang enggak manfaat. Ya, makanya orang manusia itu ya dia dibebankan hukum, ya dibebankan syariat itu ketika dia sudah bisa membedakan, sudah balik. Ya, sudah membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang enggak
Nggak boleh, karena syariat Islam itu nggak pernah bertentangan dengan akal manusia. Ya, nggak pernah ada syariat ya yang bertentangan dengan akal manusia. Akal manusia. Ya, hal yang terkecil, ya hal-hal yang terkecil itu nggak pernah bertentangan dengan yang namanya syariat Islam. Ya, kita nggak boleh nyakitin orang, kita nggak boleh misalkan berkata kepada orang tua, ya itu hal-hal yang terkecil dan itu termasuk dari akhlak ya yang mulia. Memang akhlak manusia seperti itu, ya apalagi sampai sesuatu yang besar. Nah itu nggak pernah bertentangan. Yang ada syariat Islam ini selaras sesuai dengan akal manusia. Makanya bisa dibedakan, bisa dilihat dari akal, dari pikiran kita, mana yang baik, mana yang benar. Ya, makanya batasan. Ya, kalau negara kita kan batasannya Pancasila. Baik dan buruknya itu sesuai dengan Pancasila. Ya, kalau dalam Islam, ya kalau kita lihat memang Pancasila itu nggak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, karena isinya semua adalah nilai-nilai Islam. Ya, 1 sampai 5 itu semua adalah nilai-nilai Islam. Ya, makanya Islam itu manusia itu dikatakan baik ataupun buruk itu ketika batasannya adalah akhlak. Ya, batasannya adalah akhlak. Ya, mohon maaf, negara-negara Barat yang liberal, ya mereka yang bebas, ya mereka beranggapan selama tidak merugikan negara itu nggak masalah. Ya, minum khamar, pergaulan bebas dan sebagainya, selama tidak ada yang dirugikan ya nggak masalah. Apalagi bisa mendapatkan devisa pendapatan buat negara sah-sah saja. Ya, makanya di sana dilegalkan, dibolehkan. Ya. Tapi kalau kita nggak bisa, walaupun mendapatkan devisa, ya pendapatan buat negara, tapi ketika bertentangan dengan nilai-nilai akhlak, ya nilai Islam itu tetap nggak bisa. Ya, karena yang dijunjung tinggi adalah akhlak, yang dijunjung tinggi adalah nilai-nilai Islamnya. Ya, ini harus dibedakan. Ya, kita harus paham. Kemudian yang kedua, siapa yang mengambil kesenangan dunia berarti dia telah melepaskan akhirat seluruhnya. Nah, ini kesenangan artinya wa mal hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Kehidupan dunia tidak lain adalah ya hanya sendagu gurau saja. Ya, kesenangan yang melalaikan, kesenangan yang melupakan. Ya, makanya bagaimana saya sering mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu menilai dunia itu ahwan, ya, min ajnihatil ba'udah. Ya, dunia itu lebih hina, lebih tidak bernilai dari yang namanya ajnihah itu sayap, ya, sayapnya ba'udah, sayapnya nyamuk. Ibu pernah ngeliat sayap nyamuk? Pernah nggak ngeliat sayap nyamuk? Biasanya ada yang iseng nepok nyamuk, dia angkat, dia pretelin tuh, ya kakinya, ya, paruhnya tuh dicabutin. Karena dulu kita juga pernah begitu, iseng, ya. Itu sayap nyamuk. Kata Rasul, dunia itu ya nggak berharga, nggak lebih bernilai daripada sayap nyamuk. Ya, ibu pernah megang sayap nyamuk. Sayap nyamuk kalau ditimbang berapa beratnya? Ya, baru sayapnya doang. Ya, baru sayapnya doang. Jangankan sayapnya, itu nyamuk kalau ditimbang semuanya ada beratnya apa enggak? Enggak. Ya, kata Rasul, dunia itu lebih hina, lebih rendah, ya enggak bernilai daripada sayapnya. Ya, bayangkan. Ini subhanallah. Ya, makanya jangan sampai ya kita menjadi budak dunia, ya gara-gara duit semuanya jadi silau dan sebagainya, harta semuanya diambil. Ya, kata Rasul, saya ta'ala ummati zamanul la yubal mar'u bima akhazal mal
Amin halal amin haram. Yang kata Rasul, akan datang suatu masa dari umatku di mana umatku nggak ngeroin lagi. Apa itu ngeroin? Apa? Nggak peduli apakah ini halal atau haram. Nah itu ya, zaman sekarang udah banyak tuh ya. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Subhanallah, ya, kebanyakan manusia karena cinta harta dan sebagainya menghalalkan segala cara. Ya. Subhanallah. Ya, jadi jangan sampai kita mengambil ya kesenangan dunia, tapi kita lepas tadi sesuatu yang tak bermanfaat, yang melalaikan kita tinggalkan, kita ambil yang bermanfaat ya. Kemudian kita mempersiapkan akhirat kita. Kemudian yang ketiga, mencintai akhirat berarti membenci kesenangan dunia, dan membenci kesenangan dunia berarti mencintai akhirat. Sama. Jadi semuanya bagaimana kita ya mencintai ya jalan menuju akhirat, menuju kebaikan ya. Karena kita semuanya orientasinya adalah surga dan neraka. Kita kalau nggak ada surga sama neraka, kita ada di sini nggak, Bu? Hah? Ibu kalau nggak ada surga sama neraka masih ngaji atau enggak? Masih sholat atau enggak kita? Rasanya enggak ya. Karena biasanya manusia itu dia melakukan sesuatu karena ada tujuannya ya. Karena ada feedbacknya, ada balasannya. Apa nih yang gue dapat? Apa yang saya dapetin ya. Ketika ada surga, maka kita melakukan amalan-amalan yang mendekatkan, menunjukkan kita kepada jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, jadi mencintai akhirat berarti membenci kesenangan dunia. Ini ketika kita mencintai akhirat, maka kita di jalannya harus dijalani. Ya, jangan ngomongnya dong mau ke surga, tapi nah itu ya, ibadahnya ditinggalin dan sebagainya. Ya, apalagi yang namanya surga semuanya gratis. Ya. Nggak ada yang bayar. Ibu ngaji bayar? Enggak. Ya, kalau ada yang mengut bayaran terlaporin aja. Ya. Salat bayar? Enggak, semuanya gratis. Ibadah-ibadah yang mendekatkan kepada surga, yang kepada keridhaan Allah, semuanya gratis. Ya, jangan anggap sedekah infak itu bayar. Ya, jangan anggap zakat itu adalah bayar menghabiskan harta kita, enggak, tapi itu membersihkan dan memberkahkan harta kita. Maka jangan campurin dengan sesuatu yang haram. Ya. Maka itu semuanya gratis buat kita. Ya, yang bayar adalah buat kemana? Ya sama, haji juga jangan dianggap bayar. Ya, kalau ibu mau umroh, ya kalau ada duitnya ambil yang paling mahal, yang paling bagus fasilitasnya. Ya, karena ibadah itu supaya nyaman, supaya enak. Ya, di sana enak, ya, ibadahnya enak, makannya enak. Kalau punya duit, kalau nggak punya duit standar aja Ustaz, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Ya, tapi jangan dihitung, insya Allah yang namanya gituan mah dibalas ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi orang yang haji terus, orang yang umroh terus, ya Allah berkah. Ya, yang penting tadi haji terus, umroh terus, kemudian infak sedekahnya jalan. Jangan tiap tahun haji, tiap tahun umroh, tapi nggak pernah memperhatikan lingkungan sekitar. Kita dengerin azan dulu. Baik, terakhir ya, tadi yang bayar adalah ke neraka baru bayar. Ya. Khamar bayar, narkoba bayar. Apalagi Bu? Judi dan sebagainya bayar semua tuh. Ya. Kalau masuk neraka bayar, kalau masuk surga gratis. Alhamdulillah.
Tapi kebanyakan orang pengennya yang kaya, padahal orang punya duit. Ya, jadi mudah-mudahan ya senantiasa kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, senantiasa kita tadi mensifati diri kita dengan qanaah. Qanaah ini penting. Ya, merasa cukup, jangan sampai kita meminta-minta, ngemis, menghinakan diri kita di hadapan orang yang punya dunia dan sebagainya. Ya, tetap bersikap sebagai hamba Allah yang senantiasa merasa cukup. Kemudian insyaallah ya dengan itu kita bisa mendapatkan kemuliaan nanti di akhirat, mempersiapkan akhirat kita dengan menggunakan memanfaatkan yang bermanfaat, yang terbaik dari kehidupan dunia kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya senantiasa menambah hazanah ilmuwan kita, bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala apa yang kita ketahui kemudian kita amalkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang salah keliru dari pribadi diri saya, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu ajma'in wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.